Perkenalkan, nama lengkap saya Laurencia Penileban, NIM 171230018, Prodi Pendidikan Musik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pentingnya belajar pendidikan kewarganegaraan, tantangan belajar pendidikan kewarganegaraan, dan penerapan nilai pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa. Pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan yang penting dalam bentuk mahasiswa menjadi individu yang sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Beberapa tujuan pentingnya belajar pendidikan kewarganegaraan antara lain: yang pertama, membangun kesadaran kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan membantu mahasiswa untuk memahami konsep negara, demokrasi, hak asasi manusia, serta tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Yang kedua, mendorong partisipasi dalam kehidupan demokrasi dengan memahami sistem politik dan proses demokrasi. Mahasiswa dapat terlibat aktif dalam partisipasi politik seperti pemilihan umum, diskusi publik, dan advokasi isu-isu sosial. Yang ketiga, membangun toleransi dan keharmonian. Pendidikan kewarganegaraan juga bertujuan untuk memupuk sikap toleransi, menghargai perbedaan, dan membangun keharmonisan antar warga negara. Meskipun memiliki tujuan yang penting, terdapat beberapa tantangan dalam belajar pendidikan kewarganegaraan, seperti yang pertama, keterbatasan pengetahuan. Tidak semua mahasiswa memiliki pemahaman yang cukup tentang konsep-konsep kewarganegaraan, sehingga perlu adanya pendekatan yang tepat untuk memperkuat pemahaman mereka. Yang kedua, kurangnya minat. Beberapa mahasiswa mungkin kurang tertarik atau merasa bahwa pendidikan kewarganegaraan tidak relevan dengan bidang studi mereka, sehingga perlu adanya pendekatan yang menarik dan aplikatif. Penerapan nilai pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti yang pertama, keterlibatan dalam kegiatan sosial. Mahasiswa dapat terlibat dalam kegiatan sosial yang mendukung nilai-nilai kewarganegaraan, seperti kegiatan sukarela, advokasi isu sosial, atau kampanye kebaikan. Yang kedua, partisipasi dalam organisasi mahasiswa. Dengan aktif berpartisipasi dalam organisasi mahasiswa, mahasiswa dapat belajar tentang kepemimpinan, kerjasama, dan tanggung jawab sosial. Yang ketiga, penerapan nilai-nilai kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari. Mahasiswa dapat menerapkan nilai-nilai kewarganegaraan dalam interaksi sehari-hari, seperti menghormati perbedaan pendapat, mendukung keadilan, dan berperan aktif dalam masyarakat. Dengan penerapan nilai-nilai pendidikan kewarganegaraan, diharapkan mahasiswa dapat menjadi agen perubahan yang positif dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif, demokratis, dan berkeadilan. Di sini saya akan menjelaskan contoh harmoni kewajiban dan hak negara dalam warga negara. Di sini saya memilih materi kewajiban dan hak negara dan warga negara. Harmoni antara kewajiban negara dan hak warga negara adalah prinsip yang mendasari hubungan yang seimbang antara pemerintah dan rakyatnya. Berikut adalah contoh-contoh harmoni antara kewajiban negara dan hak warga negara. Yang pertama, hak asasi manusia dan perlindungan negara. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia setiap warga negaranya. Contohnya, negara memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak dasar seperti hak atas kebebasan berpendapat, hak atas keadilan, dan hak atas kebebasan beragama. Yang kedua, pendidikan dan akses warga negara. Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan akses pendidikan yang layak bagi seluruh warga negara. Di sisi lain, warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan tanpa diskriminasi. Contohnya, negara menyediakan fasilitas pendidikan umum yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Yang ketiga, pelayanan kesehatan dan kewajiban negara. Negara memiliki kewajiban untuk
menyediakan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas bagi warga negaranya. Sebagai hak, warga negara berhak untuk mendapatkan akses layanan kesehatan yang memadai tanpa diskriminasi. Contohnya, program jaminan kesehatan nasional yang memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh warga negara. Yang keempat, partisipasi politik dan kewajiban warga negara. Warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik seperti pemilihan umum dan pengambilan keputusan publik sebagai kewajiban warga negara. Diharapkan untuk terlibat aktif dalam kehidupan politik dan mendorong perubahan positif dalam masyarakat. Contohnya, partisipasi dalam pemilihan umum untuk memilih pemimpin yang mewakili kepentingan rakyat. Dengan adanya harmoni antara kewajiban negara dan hak warga negara, diharapkan tercipta hubungan yang seimbang dan saling mendukung antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini memperkuat prinsip demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh elemen dalam suatu negara. Sekian dan terima kasih.